Fotonya aja kayaknya ambil dari Google gitu kan. Dan 400 juta itu kayaknya nggak mungkin dia. Nggak itu mungkin kan, dia bilang kan backgroundnya juga nggak ada ya. di kontrak 1 tahun gitu. Kamu tuh dari perusahaan mana iya, gitu itu. kan. Karena sejujurnya tadi yang postingan yang terakhir yang di up itu ya. Itu aja aku gak berani untuk baca full loh. Soal dia komen badan aku itu aku gak berani baca full. Yang bisa bikin down adalah karena berasa kayak ditelanjangin di depan umum. Halo guys, welcome to Ngobrol Asik. Hari ini kedatangan tamu yang fenomenal nih teman-teman. Kak Jingga Arsha Bidari ya, bener kan? Hai, betul. Arsha. Arsha kayak Arsy gitu lah. Oh iya, masuk. Salam kenal nih Kak. Salam kenal. Makasih udah datang ke Ngobrol Asik. Terima Mungkin kasih. sebelum kita ngobrol ya, boleh aku mau kasih tahu dulu. Ada video yang lagi rame dan berkaitan dengan narasumber kita hari ini. Mungkin boleh ditampilin Tiba-tiba videonya. dia ngechat aku via DM Instagram. Awalnya dia tuh komen di salah satu foto gue di Instagram. Di situ dia nanya aku open endorse atau enggak. Terus aku bilang iya, chat aja lewat DM gitu kan. Gak lama abis itu ada chat masuk dari dia nih. Kakak akan dikontrak 1 tahun dengan pembayaran 400 juta. Ini udah ngakak sih sejujurnya, 400 juta emang gue ngapain. Udah gitu dia bahkan gak nyebutin nama gue gitu kan. Terus lanjut dong, dia minta aku foto pakai legging sekarang dengan pose depan, samping dan belakang. Kayak gak ada produk yang beneran, terus kayak buru-buru harus sekarang. Bahkan biasanya ada perjanjian dulu dong, dia minta rate card dan sebagainya. Terus aku iseng, ada nggak contohnya gitu, maksudnya ada nggak orang lain yang foto dengan pose yang dia minta. Dan ternyata menyedihkannya ada. Ini di belakang aku nih, ini tuh ada sebenarnya, tapi aku nggak mau kasih tahu karena jangan-jangan mbaknya juga nggak tahu gitu kalau dia nggak benar. Terus aku iseng jawab, aku bilang aja aku nggak pede nih pakai legging. Dan jawabannya, lihat padahal body kakak bagus nih, nggak besar nggak kecil deh, bla bla bla, baca sendiri lah ya. Geli. Itu aku udah gak balas dan dia masih ngechat lagi. Dia bilang iya kan kak gitu. Tadi itu foto siapa Kak? Itu ada foto-foto Iya. itu apa itu? Itu cewek gitu. Badannya kayak apa ya, biasa fitness gitu loh. Jadi memang badannya bagus. Badannya bagus. Nah cuman sayangnya dia tuh foto mengikuti apa yang dia minta. Jadi pakai legging. Aku gak mau share karena bisa jadi kan si cewek ini juga gak tahu ya kalau dia tuh dipergunakan untuk hal yang gak senonoh gitu, untuk dibagiin buat orang lain juga gitu. Kalau dari fotonya itu sebenarnya normal-normal aja karena lengkap gitu bajunya. Untuk olahraga tuh cocok. Cuman yang bikin aku gak mau share dan yakin kalau itu penipuan adalah di hari yang sama ketika aku di chat sama si agency ini, temen aku juga share. Dia cerita kalau dia ini benar-benar PT di salah satu tempat fitness gitulah. Jadi badannya juga bagus gitu. Terus dia cerita kalau dia diburu-buruin juga sama persis kayak aku. Jadi minta sekarang gitu. Padahal dia lagi di luar. Sampai akhirnya dia buru-buru pulang terus dia foto. Fotonya, posenya sama persis sama yang mbaknya tadi kirim. Mbaknya tadi dikirim ke aku itu. Sama tapi dia persis. ditawarin 400 juta juga? Iya. 400 juta juga. Jadi pokoknya ratusan juta lah ya. Aku lupa dia 400 atau 300. Pokoknya sama-sama gak masuk akal. Terus dia foto. Abis itu dia foto dikirim ke si orang ini satu foto kan. Dia minta lagi, coba boleh lagi gak dari tampak samping. Difotoin lagi dia, foto tampak samping. Foto juga. Foto lagi. Terus setelah dia foto dia bilang, oh iya body kakak bagus bla 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 gitu. Pokoknya dibumbung gitulah ya komentar-komentarnya. Setelah dia komentarin si foto itu, terus dia minta ke temen aku ini. Dia bilang, Kak sekarang boleh minta tolong gak dilepas leggingnya. Makin kan? vulgar ya. Iya, makin ngelunjak. Nah nyebelinnya dia gak minta temen aku untuk foto badannya tanpa legging. Tapi dia minta foto leggingnya doang. Buat tape gue tanya ya kan. Abis itu dia fotoin masih nurut karena leggingnya doang gitu kan. Jadi mungkin mau lihat modelnya gitu-gitulah. Terus dia minta lagi, Kak sekarang boleh gak minta tolong fotoin kakak, dia bahasanya
Terus si temen aku bilang, maaf kak itu privacy gitu kan. Terus dia sosok menenangkan gitu, ya nge-push tapi biar tenang aja orangnya. Jadi dia bilang, nggak apa-apa, nggak harus dipakai kok kak, ini kita cuma minta tolong foto aja. Nah dari situ untungnya terus teman aku sadar kalau itu nggak beneran ya. Mohon maaf kak kalau itu privacy, terus dia nggak balas, terus sama dia di blok. Nah teman aku terus nge-up di story Instagram. Jadi aku nggak langsung nyapa dia nggak komenin aku, tapi kita sama-sama tahu kalau kita mengalami hal yang sama. Nah terus itu yang sebenarnya bikin aku pengen pengen nge-up saat itu juga, karena di waktu yang sama aja aku udah berdua. Iya. Gitu kan, aku nih sama-sama kenal dan kami berdua kenanya gitu. Sayangnya dia udah sempat kirim, alhamdulillahnya aku belum kirim apapun sama sekali. Tapi berarti di waktu yang sama mungkin nggak cuman kita berdua doang nih, bahkan yang di chat sama si JK Agency yang nggak tahu di balik handphone itu tuh isinya siapa gitu. Tapi apakah foto-foto tersebut sudah tersebar? Kalau yang temen aku nggak tahu ya itu udah tersebar atau belum, tapi yang jelas ya udah nyampe ke dia dan uangnya nggak ada dong tetap. Uangnya ya pasti nggak ada, pasti nggak ada. Jadi ya foto leggingnya sudah dituruti tapi uangnya nggak ada yang masuk sama sekali. Tapi sebelumnya kakak ini emang membuka endorsement. Aku sampai akhirnya dia tuh tahu kakak tuh dari mana? Jadi sebelumnya aku memang berkutat di TikTok. Awalnya ya Allah, aku tuh kontennya bukan yang joget-joget, nggak ada gitu. Itu konten aku tuh isinya tentang keluarga, hahihi gitu, ketawa-tawa, ngeprank mamaku gitulah. Pokoknya yang nggak ada konten-konten vulgar gitu, nggak ada. Terus abis itu, nah emang beberapa kali aku ada endorsement. Ada. Dan semuanya lewat DM Instagram. Si agency ini kenapa bisa masuk ke DM? Awalnya dia komen di salah satu foto aku, tapi aku nggak nemu karena komentarnya kayak udah dihapus sama dia. Dia nanya gini, kak open endorsement atau enggak? Aku jawab, iya, ngobrol lewat DM ya. Aku langsung gitu, karena kan biasanya memang lewat DM. Tapi pas masuk DM dia langsung kan biasanya kalau endorsement, kakak aku tertarik karena bla bla gitu, panjang lah ya. Ini kok dia cuma bilang mau endorse dong gitu. Hai kak. Abis itu langsung ngasih harga. Tanpa ada dealing segala macam ya. Aku mau endorse apa aja aku gak tahu, cuma bilang leggings. Mohon maaf nih, legging tuh apa gitu kan. Akhirnya udah aku open, pas aku view profile, fotonya aja kayaknya ambil dari Google gitu kan. Dan 400 juta itu kayaknya gak mungkin dia. Gak mungkin kan, dia bilang kan backgroundnya juga gak ada ya. Di kontrak 1 tahun gitu. Kamu tuh dari perusahaan mana gitu itu, kan. bisa kontrak seorang 400 juta. Bener, gak jelas gitu. Makanya aku ngelihat profilnya dia, terus ada Gym Models. Alhamdulillahnya lagi karena aku punya temen cukup dekat, dia salah satu modelnya gym. Jadi aku tahu website yang benar tuh yang mana. Nah si Gym Model ini akhirnya aku buka websitenya. Itu tuh kayak, ya lah bikin sendiri juga bisa. Udah deh pokoknya benar-benar tidak ketahuan lah kalau itu penipuan gitu, nggak mungkin. Makanya terus aku bisa berlanjut ngomong gitu. Nah itu kejadian pertama tuh, anggap aja itu hari Selasa ya. Aku up jam 5 pagi abis sahur. Terus jam 1-an gitu. Ini pas Ramadan. Baru minggu lalu. Ya. Terus habis itu jam 1-an aku lihat ternyata yang nge-view udah lumayan banyak gitu kan. Terus karena yang nge-view banyak, DM aku juga rame banget tuh. Bilang, kak aku mengalami hal yang sama kak, akunnya itu gitu. Jadi ternyata akun itu tuh udah berkali-kali berarti. Dan itu alasan kakak untuk menanggapi sampai sekarang. Betul. Terus pas aku cari lagi akunnya udah gak ada. Jadi kayak dia panik kali ya, terus deactivate. Nah di antara DM-DM yang banyak itu ada lagi orang yang minta endorse. Aku udah curiga nih, kok tulisannya aneh juga, cuma bilang kak mau endorse apa gitu. Aku cuma jawab, oh iya boleh silakan hubungi bla bla bla. Pokoknya komplotannya mereka juga. Iya, nggak tahu orang yang sama, nggak tahu komplotan, tapi caranya sama. Dia nawarin aku juga uang sejumlah 500 juta, lebih gede alhamdulillah ya. Tapi terus habis itu aku bilang, pokoknya produknya lebih parah, lebih vulgar. Jadi pakaian dalam lah, terus ada yang mohon maaf ya, ada segala gitu. Aku udah pengen tahu nih dia mau nyuruh aku ngapain lagi. Dia bilang intinya minta foto lagi. Terus aku gini, ya udah mau tapi DP dulu deh.
aku gituin karena kalau emang ada 500 juta bagi DP dong dulu, iya, gitu benar. kan. Terus DP dulu, terus dia bilang ntar kalau kakaknya mau nggak nih nanti kalau saya udah kasih foto-foto yang lain nanti kakaknya ternyata nggak mau. Pokoknya dia nge-push aku untuk sekarang juga lo kirim fotonya. Tapi terus itu untungnya aku dalam keadaan tenang, aku nggak marah gitu ya, nggak sedang emosi gitu. Jadi terus ya udah aku chill aja gitu, nanggepinnya ya udah DP dulu dong. Ya udah mana? Ya udah terakhirnya aku minta ya udah deh nggak usah kirimin bukti transfer ke saya. Tapi kirimin ke saya bukti transfer Anda ke orang lain karena dia bilang ini udah sering Kak gitu. Udah banyak kok orang yang ikutan foto ini, udah lebih dari 10 orang. Oh bagus gitu kan. Ya udah kirimin ke saya salah satu bukti transfernya. Terus dia bilang nanti kalau saya udah kirim kakaknya mau nggak gitu. Terus pokoknya gitu terus sampai akhirnya dia mulai mengarah ke saya kirim dia foto contoh-contohnya nanti kakak bakal foto kayak gini. Kalau saya udah kirim 50% dia bilang gitu. Ternyata itu adalah foto temen Bukan alhamdulillah. Orang lain, tapi itu bener-bener vulgar kalau ini parah. Ya aku nggak share ke Instagram, ke TikTok atau manapun karena beneran vulgar. Korbannya mau ini, padahal duitnya itu hanya transfer ya. Nah, ini ada cerita lagi karena abis itu ada orang yang cerita ke aku via DM Instagram. Kenapa dia kirim? Kenapa dikirim gitu? Tapi yang jelas sih, yang aku tahu sebenarnya kan kita dilindungi undang-undang ya. Iya. Ada RUU PKS itu, terus ada UU ITE juga gitu. Nah, kalau tentang pelecehan sesungguhnya aku belum pernah langsung lapor karena sebelum kejadian ini pun aku aware karena sebelumnya aku udah pernah ditipu. Itu parah juga. Jadi lewat telepon kalau itu. Jadi kayak dia telepon jam 2 pagi terus nanyain kakak kalau pakai baju kira-kira ukurannya berapa? Aduh, pokoknya nyebelin lah ya. Ya akhirnya dari situ speak up ke media. Iya. Akhirnya meminta publik biar tahu juga ya. Iya, nyolek perempuan biar awarenessnya tuh lebih tinggi gitu soal pelecehan karena siapa yang hari gini nggak mau di endorse gitu kan? Iya. Benar. Apalagi kalau kita misalnya aku gitu ya orang awam gitu tiba-tiba di endorse pasti kayak wah gue dapet endorse nih gitu. Nah sayangnya kemudian ajakan endorse itu orang-orang yang diajak untuk endorse ini biasanya yang minim informasi tuh. Jadi dari situ dia memanfaatkan karena ada juga. Masalahnya kalau pelecehan itu kan yang disalahin suka seringkali perempuan ya. Iya. Karena bajunya terbuka, karena postingannya menggoda katanya. Sayangnya ada juga nih di DM aku yang cerita bahkan dia berhijab syar'i jadi panjang Pak. Panjang. Tapi terus endorse-nya gini. Kak tolong Kak foto gitu ya. Terus pakai burka, disuruh pakai burka. Dia pakai foto pakai burka. Kak sekarang minta tolong Kak burkanya dicopot. Foto burkanya doang gitu. Oh jadi dia minta satu copot baru yang akhirnya badannya sendiri gitu ya. Betul. Tapi Kakak juga katanya kena 2 kali pelecehan virtual, benar? Iya benar. Minta untuk foto badan Kakak ya tadi ya? Iya. Mungkin VT-nya ada juga nih. Dia ngechat aku. Nah ini tuh atasnya terus aku bilang gini. Kak setelah dia kirim foto yang vulgar banget gitu. Terus aku bilang kalau emang kamu punya uang 500 juta mendingan kamu berobat deh. Karena apa yang kamu lakukan bla 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 gitulah ya. Terus dia udah habis itu dia ngirimin aku ini. Tapi sempet nanya dari keluarga sendiri gimana tanggapnya? Kalau dari keluarga aku, ya kan aku selalu cerita ya. Jadi aku ke keluarga aku tuh cukup open gitu. Jadi yang membaca chat itu juga kita sekeluarga. Terus kalau mama papaku sih karena ngelihat respon aku seperti itu, jadi ya dia cuman bilang ya udah hati-hati ya. Kalian kan endorsementnya lagi macem-macem bentuknya gitu. Jadi hati-hati gitu karena kalau untungnya Mbak, aku dipanggil Mbak di rumah. Untungnya Mbak aware, nggak langsung iya aja gitu. Ini kejadiannya hampir sama yang dulu ya. Ya itu dulu tuh yang pernah aku ditelepon itu. Terus mereka ini berarti sekarang ada ngomong kayak untuk off dulu dari sosial media kan? Siapa? Keluarga. Oh nggak ada. Kalau soal itu bahkan aku habis itu langsung malah aku pecahin sekalian nih benar. Gitu kan. Itu kalau dari papa dan mamaku sih malah
oke dan support, karena ya aku kan maksudnya nggak mikirin diri aku sendiri juga ya, mikirin perempuan lain gitu, karena ya bahkan nggak cuma perempuan gitu, laki-laki pun juga bisa kena nih hal-hal kayak gini. Tapi menurut kakak, kalau cewek terkena kasus seperti ini, apakah seharusnya dia speak up ke media atau dia diem aja? Oke. Gini, kena pelecehan seksual itu aku bisa bilang menakutkan sih. Karena sejujurnya tadi yang postingan yang terakhir yang di up itu ya, itu aja aku gak berani untuk baca full loh. Soal dia komen badan aku itu aku gak berani baca full. Bahkan sampai hari ini aku gak tahu dia fullnya tuh ngomongin apa. Ngomongin apa gitu? Aku cuman up aja. Ya udah orang lain baca separah ini, tapi aku gak berani karena bikin aku takut. Iya, berarti gue kalau posting tuh badan gue diliatin segitunya ya. Iya, sampai detail seperti itu ya. Sedetail itu ya. Dia ngezoomin badan gue gitu sampai segitunya. Jadi kalau harusnya speak up atau enggak itu tergantung kekuatan hati dan mentalnya orang masing-masing. Tapi yang jelas siapapun kamu yang pernah mengalami hal yang sama, percayalah kamu gak sendirian. Gak sendirian, aku pun ngerasain gitu. Jadi please cari bantuan deh. Ada yang sedih banget chat aku gitu, nge-DM, terus dia bilang sampai nggak mau buka Instagram sama sekali, nggak mau lagi buka TikTok, bahkan dia malu ngelihat badan perempuan lain, sampai segitunya gitu, karena ya siapa yang nggak takut gitu kan, kayak kita masuk ke kandangnya aja. Iya, tapi ada komunitas sendiri nggak sih? Kakak bangun ini nggak? Apa? Ya bangun cewek-cewek yang ingin speak up ini kan, kalau ada komunitasnya kan mereka lebih percaya diri lagi pasti. Sebetulnya iya. Jadi gini, aku tuh berjanji sama diriku sendiri sebelum aku nge-up. Kalau VT ini ditonton banyak orang dan banyak orang yang cerita ke aku janji aku bacain satu-satu. Jadi aku benar-benar mereka cerita, aku bacain detail, terus habis itu aku bales gitu. Sekedar aku tanya misalnya, sekarang kondisi kamu gimana gitu. Nah sekarang sih aku mau ngajak orang-orang gitu, siapapun, mau perempuan mau laki-laki gitu, karena aku percaya pelecehan seksual tuh nggak cuma ke perempuan tapi juga ke laki-laki juga bisa. Ini tapi ada beberapa contoh juga yang punya kasus seperti kakak. Ada foto-fotonya. Udah pernah ngeliat ini nggak sebelumnya? Kalau yang kostum belum sih, aku baca kemarin kayaknya dari Twitter ya. Iya, aku baca dari Twitter. Tapi kurang lebih yang masuk ke DM kayak gini-gini sih. Cuman kan kalau ini kostum ya. Kalau di DM aku tuh banyak banget yang tadi yang burka terus hijab panjang gitu juga ada. Jadi ini ceritanya kemarin sepenangkapan aku si orangnya ini ceritanya minta tolong korban untuk nyontohin cara pakai kostum, ya kan? Okay. Dipaksa saat itu juga praktekin cara pakai kostum. Tapi gitu. teror yang paling parah yang dia lakuin tuh akhirnya bisa membuat mental kita down banget tuh apa sih? Karena di push yang pertama, terus ada juga kejadian yang ya itu ya harapan sih, yang bikin down banget karena harapannya kan lo dapet uang gitu ya. Ternyata kita yang justru harus kirim uang, bahkan ada juga yang penipuan kayak gitu. Yang bisa bikin down adalah karena berasa kayak ditelanjangin di depan umum. Kan orang-orang kayak gini nih kalau udah dapat fotonya, dia misalkan mau memeras nih. Ini ada kejadian beneran ya, bahkan bukan misalnya. Dia udah dapat foto, terus dia minta uang. Terus dia mengancam kalau uangnya gak dikasih, kalau gak salah kemarin 5 atau 6 juta gitu. Kalau uangnya gak dikasih, dia bakal post foto-foto kita atau video yang kita kirim itu ke Instagram. Dan bikinnya gak gitu doang. Jadi misalkan nih aku, si orang ini tiba-tiba bikin akun namanya Jinggarsya Bidari. Dia follow-followin semua orang yang ada di followers aku. Terus dia posting foto aku. Nah ada yang cerita juga ternyata di salah satu ada grup Telegram. Isinya foto-foto itu. Jadi tiap kali tuh dikasih link. Kita harus bayar untuk dapat link itu. Terus kalau udah bayar dia bakal kirim link yang isinya foto dan video. Oke Kak, ini ada yang bahasa juga katanya catcalling nih apa ya? Iya, jadi aku nggak nyangka sebenarnya kalau bakal se-boom gitu ya, sepecah itu apa yang aku post. Nah, satu hari setelah aku up video itu,
aku tanya di Instagram. Memang aku sering kali menjadikan story Instagram itu platform untuk tanya-tanya tentang perempuan, tentang pola asuh gitu-gitulah ya. Terus kemarin aku bahas tentang catcalling. Kalau catcalling itu yang kayak cowok-cowok biasanya tahu sih sebenarnya, tapi mungkin nggak tahu namanya catcalling. Cewek lewat, kiu gitu loh. Terus kayak cewek gitu, itu catcall namanya. Oke Kak, ini terakhir. Mungkin boleh disampaikan ke para wanita-wanita yang nonton ini untuk nggak takut lagi untuk speak up di manapun. Oke. Untuk para wanita atau dan juga pria yang pernah mengalami hal yang sama kayak yang aku rasakan, aku nggak minta kamu buat nggak takut, karena rasa takutmu tuh normal dan wajar banget. Aku pun ngerasain ketakutan yang sama. Tapi untuk meminta bantuan itu hak kamu. Lakukanlah apa yang kamu butuhkan, karena yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah dirimu sendiri. Kontrol dirimu sendiri, karena kita gak akan bisa kontrol orang lain. Wih, mantap. Mungkin ada yang mau disampaikan juga ke mereka agar apa ya, kakak nih tujuannya ke depan tuh akan membuat ini gimana sih? Aku akan sangat-sangat membuka diri kalau ada yang mau cerita, mau curhat, atau mau berbagi kisahnya, karena jadi kebetulan aku tuh bergeraknya di bidang ini gitu. Aku ada latar belakang aku itu. Jadi aku mentor sejujurnya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau dia mau cerita, mau curhat tentang apapun. Kemarin ada yang mau curhat juga, orang tua aku melakukan bla bla bla. Aku baca chat kamu, aku baca DM kamu. Nanti kita cerita lebih panjang. Boleh langsung kontak ke aku. Atau kalau kamu butuh bikin komunitas, nanti kita ngobrol lewat Instagram aku ya. Oke, terima kasih Kak Jingga. Bye-bye teman-teman. Thank you.